Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Porong. Apa kabar kalian semua? Bu Noni harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadin niya al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang penyembelihan dan materi kurban. Hari ini kita akan membahas materi yang kedua, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kurban, hari ini kita membahas tentang akikoh. Sebagaimana tujuan dari pembelajaran kali ini, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan tentang ketentuan akikoh. Baik anak-anakku sekalian, kita bahas yang pertama adalah pengertian akikoh. Apa itu akikoh? Akikoh secara bahasa berarti memutus atau melubangi. Secara syariat berarti menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Di sini jelas bahwa dalam akikoh itu yang disembelih adalah domba ataupun kambing. Apa hukum dari pelaksanaan akikoh? Hukum melaksanakan akikoh sama dengan pelaksanaan hukum kurban, yaitu sama-sama sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah muakkad. Anak-anakku sekalian, perintah tentang akikoh diterangkan di dalam sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Sa'idun wa Yazidu qala akhbarana Sa'idun wa Bahzun haddatsana Hammam an Qatadata anil Hasan an Samurata ibnu Jundubin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ghulamin rohina bi'aqiqati tudbahu anhu yawmas sabi'ihi wa qala Bahzum fi hadithihi wa yudamma wa yusamma fihi wa yuhlaqu qala yazidu ra'suhu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Sa'id dan Baz, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dan dari Al-Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari 7 kelahirannya. Dalam hadisnya, Bas berkata, pada saat itu ia disembelihkan hewan, diberi nama dan dicukur. Yazid berkata, dicukur rambut kepalanya. Dari hadis ini jelas bahwa ketika seorang anak itu belum diakikoi, maka statusnya anak itu seperti barang yang masih tergadai. Seumpama barang itu masih tergadai dalam artian bukan belum menjadi hak milik dari orang tua. Dalam hadis lain diterangkan, ketika seorang orang tua, orang tuanya meninggal sementara anaknya tadi belum diakikoi, maka dia belum punya hak terhadap anak tersebut karena status anak masih tergadaikan, dan itu bisa ditebus dengan menyembelih kambing pada hari ke-7 kelahirannya. Dan pada saat itu ada beberapa kesunahan yang juga harus dilakukan oleh orang tua. Di antaranya adalah mencukur rambut dan memberi nama. Itu bisa dilaksanakan pada saat akikoh. Itu hadis yang menerangkan tentang atau dalil yang menerangkan tentang akikoh. Bagaimana ketentuan hewan atau syarat untuk akikoh? Untuk anak laki-laki, maka orang tua menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Sementara untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tua itu tidak mampu, sementara anaknya laki-laki dia hanya mampu membeli 1 ekor saja. Bolehkah itu dilakukan secara mencicil? Diperbolehkan. Syarat selanjutnya adalah kambing atau domba harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat.
Dan yang terakhir, kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Itu adalah syarat dari domba atau kambing yang digunakan untuk akikoh. Waktu kapan pelaksanaan akikoh? Waktu pelaksanaan akikoh menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Imam Ahmad, akikoh disunnahkan dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Jika seorang orang tua itu belum mampu di hari ke-7, maka boleh dilaksanakan di hari ke-14. Jika pada saat itu masih belum mampu, maka bisa dilaksanakan di hari ke-21. Namun, jika pada saat hari ke-21 tetap belum mampu, artinya belum bisa membeli kambing untuk akikoh, maka akikoh bisa dilaksanakan kapanpun kalau dia sudah mampu, selagi anak itu belum dewasa. Ketika anak itu sudah dewasa, maka anak itu mengakikoi dirinya sendiri. Bagaimana cara pembagian daging akikoh? Daging akikoh dibagikan dalam kondisi sudah masak. Beda dengan pembagian daging kurban. Kalau daging kurban dibagikan dalam kondisi masih mentah. Kalau daging akikoh dibagikan dalam kondisi sudah dimasak. Menurut Syekh Jibrin, beliau berkata, sunnahnya dia memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mensedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga dia mensedekahkan semuanya. Sehingga pada saat akikoh, makanya di kampung-kampung biasanya mendatangkan tetangga untuk berdoa bersama. Dan saat pelaksanaan akikoh anak-anak, seperti diterangkan di dalam hadis yang barusan, hadis yang dalil tentang akikoh tadi, dijelaskan bahwa pada saat akikoh itu ada kesunahan lainnya, yaitu memberi nama dan juga mencukur rambutnya. Apa guna mencukur rambut? Mencukur rambut itu nanti rambut itu akan ditimbang, kemudian berapa berat rambut bayi tersebut dikeruskan dengan harga emas saat itu, dan uangnya digunakan untuk sedekah. Biasanya di kampung-kampung, terutama kalau wilayah Porong, Sidoarjo, itu ada kegiatan yang seperti apa ya namanya, kalau di kampungnya Bu Nuni itu namanya udi-udian. Jadi uang disebar-sebarkan itu. Nah, itu bisa diambil dari uang hasil krus rambut, berat rambut yang dikeruskan dengan harga emas. Baik anak-anak, bagaimana kalau akikoh itu sudah dilaksanakan ketika seorang sudah dewasa atau sudah besar atau sudah remaja? Apakah kesunahan yang tadi masih perlu dilakukan dalam hal ini mencukur rambut? Tidak anak-anak. Mencukur rambut itu hanya dilakukan pada saat hari ke-7 kelahiran. Jadi di hari ke-7 itu ada akikoh, pemberian nama, dan mencukur rambut, yang kemudian rambut itu ditimbang dan dikeruskan dengan harga emas. Berapa nilainya itu yang akan disedekahkan. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah ketentuan tentang akikoh. Apa sih manfaat atau hikmah di balik akikoh? Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi, yang tentunya ketika kita menjalankan kesunahan Nabi, pastinya kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian, karena fungsi akikoh itu adalah menebus anak dari ketergadaian. Yang ketiga, melindungi anak dari gangguan setan, termasuk juga menghilangkan sifat kehewanan. Kita tahu bahwa hewan itu yang dipunyai hanyalah nafsu, tidak memiliki akal. Baik anak-anakku sekalian, apa hikmah yang selanjutnya? Yaitu menumbuhkan sifat dermawan. Karena daging akikoh itu nanti akan kita sedekahkan dan kita bagikan, kita berikan, hadiahkan kepada orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik anak-anakku sekalian, dengan pembahasan hikmah akikoh, maka untuk membahas materi akikoh sudah selesai. Jikalau kalian menjumpai atau mengalami sesuatu yang perlu ditanyakan, Bu Nuni siap untuk menunggu pertanyaan kalian. Jangan lupa tulis nama kelas dan nomor absen.
Baik anak-anakku sekalian, karena materi untuk penyembelihan akikah dan kurban sudah kita bahas mulai dari minggu kemarin sampai dengan hari ini tadi, maka ada tugas buat kalian tentang materi penyembelihan akikah dan kurban di luar dari penugasan yang pertama kemarin. Kalau penugasan yang pertama kemarin dikumpulkan pada saat bulan September, ini dikumpulkan 2 hari setelah pembelajaran ini. Apa tugasnya? Tugas yang pertama adalah kalian analisa persamaan dan perbedaan antara akikah dan kurban. Satu tugas itu. Kalian kerjakan di buku tulis, foto, dan kumpulkan tugas melalui Google Classroom ini. Bu Nunik tunggu sampai hari kedua setelah pembelajaran hari ini. Cukup sampai di sini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bersama Spendap Jaya.